Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Mulyono dari kelas IF22F. Di sini saya ingin menjelaskan, ini melaksanakan tugas yang dimana menjelaskan proses analisis data dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan SPM atau Support Vector Machine berdasarkan dataset dari UCI Heart Disease. Nah, ini link dari datasetnya di Kaggle. Ini menggunakan Jupyter dan menggunakan video durasi 7 sampai 15 menit. Nah, ini datasetnya sudah saya download, dan sini yang pertama saya upload file yang tadi kita download, file CSV-nya, datasetnya. Setelah berhasil, kita import pandas dan kita lihat datasetnya ada apa aja. Nah, di sini ada umur, ada jenis kelamin, dan ini mungkin beberapa jenis penyakitnya ya. Dan yang terakhir ini condition. Kita di sini melihat informasi dari datasetnya. Dia memiliki 297 baris ya, dan totalnya 14 kolom. Jadi dia dimulai dari 0 sampai 296 dan totalnya 297. Dan ini beberapa, saya akan langsung describe beberapa tipe datanya, yaitu integer, dan di sini ada float 1 ya. Ini describe datanya. Ada yang count, min, standar, min 65 derajat. Ini kolomnya egg, umur, jenis kelamin, dan juga ini condition. Lalu di sini kita ini target itu belum kita ubah ya. Nah, ini heat map dari korelasinya. Oke, heat map dari korelasinya di sini. Heat map dulu, ini dulu saya lupa. Oh ya, itu present data. Nah, dari data tadi di sini ada umur dan juga ada targetnya. Ini condition karena belum kita ubah ya. Semakin ini warna merah semakin tinggi, semakin tinggi warnanya, semakin positif merah. Untuk yang negatif biru ya, semakin biru dia semakin negatif. Nah, di sini saya membuat korelasinya ini untuk menampilkan jenis. Jika hubungan positif ini, jika 0 maka lebih dari 0 maka positif. Nah, jika lebih itu bukan 0 itu berarti negatif. Dan ini kekuatannya kan hubungannya ya, ini kekuatannya jika sangat kuat itu 0,7 itu dinilai sangat kuat. Jika bukan dari 0,7 atau di bawahnya itu berarti dia yang ini cukup kuat, itu 0,5, 0,6. Jika di bawahnya lagi 0,3, 0,4 yaitu sedang, dan jika di bawahnya 0,3 itu berarti lemah, kayak 0,21, 0,1. Nah, ini kita baca di sini
Saya sekalian membaca dirinya agar saya lebih mudah memahaminya. Nah, di sini ada fitur korelasi fitur terhadap variabel target yang paling tinggi, yaitu ada di tal. Dia memiliki angka 0,52. Dia berkorelasi positif yang cukup kuat. Sehingga dia di paling atas. Dia cukup kuat tuh terhadap kemungkinan seorang terkena penyakit jantung. Karena kan di sini ini condition itu targetnya gitu ya, condition dari yang ini, dari data setnya. Target itu sendiri tidak dihitung. Nah, ini ada penjelasannya juga. Interpretasinya, tal memiliki korelasi positif cukup kuat terhadap kemungkinan seseorang terkena penyakit jantung. Nah, untuk yang keduanya di sini ada CA. Itu apa ini? Nah, ini CA 0,46 dan 31. Dia juga strategi kedua. Lalu ada old peak 0,4631. Ini 0,42 ya terhitungnya. Old peak dengan old peak. Nah, di sini ini hubungannya ya, dari jika dia 1 berarti dia positif tertinggi. Eksang itu berada ke 0,42 juga. Oke. Nah, ini penjelasannya. Eksang memiliki korelasi positif sedang terhadap kemungkinan seorang terkena penyakit, karena dia nilainya 0,42 sedang. Nah, ini 0,42, dia belum angka ke 0,5. Cukup kuat. Yang cukup kuat itu di tal. Nah, ini kan yang tadi, karena di sini untuk melihat kolom label ininya, label dari data ini, kolom ini sini tidak ada target atau number. Jadi yang di label ini condition. Nah, saya melihat dulu data kolomnya ini ada apa aja. Di sini condition. Kita mulai pre-processing datanya, yaitu di sini kondisi targetnya. Kondisinya kita ubah jadi target, kita ubah nama, rename. Karena kan jika kita menggunakan target, dia tidak akan bisa gitu. Jadi kita ubah dulu, lalu di sini distribusi nilai targetnya. Nilainya itu 0 itu sehat dan 1 itu sakit. Nah, di sini ada total dari yang sehat itu ada 160 dan yang sakit ada 137. Ini dari tipe datanya. Nah, di sini kita juga perlu melihat data yang hilang juga atau missing value sebelum kita drop ini. Ada gak sih data yang hilang gitu? Nah, dari total semua kolom ini, nah di sini yang tadinya condition gitu, sudah berubah jadi target. Karena kita ubah jadi target tadi, dan di sini tidak ada data yang hilang. Total masih sama 297 baris 14 kolom. Seperti yang tadi ini. 297 14 kolom dari 0 sampai 296. 296 itu, nah itu termasuk ininya. 14 itu termasuk targetnya. Nah, di sini targetnya untuk melihat jumlah fitur ada 13. Ada 13 itu karena ini target tidak dihitung. Totalnya semuanya 13 fitur dari jenis penyakit. Lalu kayak di sini, kayak misalnya ada umur 69, namanya 1, tampilannya seperti itu. Nah, di sini sebelum masuk ke split data dan training itu, saya di sini melakukan processing standar scalar dulu, lalu untuk mentransform melihat hasil dari scalarnya ini. Nah, ini hasilnya
contoh hasilnya seperti ini. Lalu kita split data dan training untuk mengetes berapa sih ukuran data latihnya dan ukuran data ujinya gitu. Sini menggunakan xtrain, xtest dan ytrain, ytest. Ukuran data latihnya ada 237 dari 13 kolom dan ukuran data ujinya ada 60 dari 13 kolom. Karena yang ke-14 itu target yang tadi. Yang ini. Nah, lalu dengan melatih model SPM-nya ini menggunakan kernel saya di sini ya, kernel RBF. Ini untuk hasilnya modelnya seperti ini saja dan pembacaannya seperti ini. Lalu evaluasi supaya kita dapat melihat targetnya juga. Target dan akurasi untuk reportnya ini. Klasifikasinya ini hasil dari evaluasi modelnya. Nah, ini conversion matrixnya 22 10 6 22. Ini reportnya precision, triple advanced score. Nah, ini yang 0 ini sehat kan, satu tidak sehat, apa tadi, sakit, satu sakit.